Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatul fitri utawi iki iku bab jelasake zakat fitrah. Sumiyat dan arani apa zakat fitrah bidzalika kelawan mengkono-mengkono zakatul fitri li'annaha krana sak temene zakatul fitri tajibu iku wajib apa zakatul fitri inda fitri nasi ing dalem nalikane bukae menungso utawa ing dalem nalikane riyane menungso min saumi ramadhana saking wulan Ramadan. Watu sama lanten arani apa zakatul fitri al fitrata ing al fitra bi maknal khilqata kelawan nganggo makna khilqa ai naluri. Watu sama lanten arani apa zakatul fitri zakatul badani ing zakat badan li annaha krana sak temene zakatul fitri iku kama kaya katerangan fil hadisi kang tetep ing dalam hadis. Rupane hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafasi wa tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Zakatul fitri utawi zakat fitrah tuhratun iku nyucekake apa zakat fitrah lis-shaimi mare wong kang poso minar rafasi atau saking sifat kotor. Watuk matun lan dadi panganan apa zakatul fitri lil fuqara'i kedue wong pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Jadi dinamakan zakat fitrah, zakat fitri atau zakat fitrah karena kewajiban mengeluarkan zakat tersebut itu ketika manusia berbuka dari puasa Ramadan atau ketika manusia sudah masuk hari raya setelah puasa Ramadan. Dinamakan al-fitra itu karena mengandung makna al-khilqatu atau naluri. Jadi sudah naluri manusia kalau lapar ya ingin makan. Dinamakan lagi zakatul badan karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah, yaitu zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafasi. Zakat fitrah itu membersihkan orang-orang yang berpuasa dari sifat kotor. Nah, sifat kotor maksudnya apa? Jadi sombong, ria, pelit, medit, dan belum bisa ikhlas, itu rafas. Zakat fitrah itu juga menjadi makanan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa hukmuha utawi hukume zakat fitri wajibatun iku wajib bil ijma'i kelawan kesepakatane ulama. Dadi hukumnya itu wajib ijma'. Dan semua ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib. Wa uqatu ikhraji zakatul fitri utawi waktune ngetokake zakat fitrah khamsatun iku 5. Al awalu utai kang kawitan waktu wujubin iku waktu wajib biidroki juz'in kelawan tetemune bagian min Ramadhana saking wulan Ramadan wa juz'in lan bagian liya min Syawali saking wulan Syawal. Bi ayakuna kelawan yento ana asyakhsu sapa wong maujudan iku urip wa muttasifan lan persifatan sapa syaksun bisyurutil wujubi kelawan pira-pira syarat wajib
ing dahuru bisyamsi ing dalem nalikane surupe srengenge Lailatul Idi ing dalem wengine Idul Fitri. Jadi waktu yang pertama itu waktu wajib, yaitu ketika bertemunya bagian Ramadan dengan bagian Syawal. Bertemunya bagian Ramadan dengan bagian Syawal itu pas terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Dengan ketentuan bahwa seseorang itu masih hidup pada waktu itu dan disifati dengan syarat-syarat wajib. Maka ketika sebelum malam Idul Fitri kok sudah meninggal, nah itu sebenarnya ya nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dizakati ya nggak apa-apa, matinya pertengahan Ramadan. Itu kalau ikut waktu jawas. Tapi kalau ikut waktu wajib kan, wajibnya kan malam Idul Fitri sampai terbenamnya, sampai sholat Idul Fitri itu. Wasani utai kang kaping pindho, waktu fadilatin iku waktu utama. Yaumul Idi utai waktu fadilah, yaumul Idi iku dinane Idul Fitri. Ba'datul fajri ing dalam sause muncule fajar, wa qabla sholatil Idi lan ing dalam sadurunge salat Id. Wal afdalu utai kang luwih utama ba'da sholatil fajri iku sause salat fajar. Nah, waktu yang kedua itu waktu utama. Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah itu hari Idul Fitri setelah munculnya fajar, sebelum sholat Idul Fitri. Tapi waktu yang paling utama itu setelah sholat fajar atau sholat subuh, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi umumnya terserah umumnya daerahnya. Kalau kadang orang itu sifatnya kan begini, kalau misalkan setiap tahunnya si A itu dikasih zakat terus, itu biasanya setiap tahun yo ada harapan, oh biasanya saya ini malam Idul Fitri dikasih. Nah itu ya baiknya ya malam Idul Fitri, jangan nunggu esok, takutnya orang yang berharap tadi putus asa. Wasalisu tekang kaping telu, waktu jawasin niku waktu jawas atau waktu wenang. Wa waktu jawas min awali Ramadhana iku awit saking awali ulan Ramadan. Jadi waktu jawas, waktu dibolehkan zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Warabiu kang kaping 4, waktu karohatin itu iku waktu makruh. Waya utawi waktu karoha takhiruha iku ngakhirake sapa wong ha ing zakat fitrah ang sholatul Idi saking salat Idul Fitri ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Illa limaslahatin kejaba krana kebagusan kang dilori koribin kaya ngenteni wong kang parek au fakirin utawa wong fakir solihin kang soleh. Nah, waktu yang keempat itu waktu yang makruh, yaitu mengeluarkan zakat fitrah diakhirkan, artinya santai sampai sholat Idul Fitri. Artinya masih belum mengeluarkan zakat sampai sudah melakukan sholat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari itu makruh. Nah, kecuali kalau hal itu menunggu kerabat dekat, misalkan si A mempunyai kerabat dekat si B. Nah, si B ini
masih perjalanan pulang dari Jakarta naik bis, nggak tahu datangnya kapan, itu ya boleh ditunggu karena kerabat dekat kampungnya, maka kan datang kan bisa masak langsung kan enak. Itu akhirnya kan ditunggu itu boleh, tidak masuk makro. Atau yang ditunggu itu orang yang soleh tapi fakir, jadi wong soleh tapi fakir itu tunggu, mungkin baru pulang dari dakwah ke Kalimantan, biasanya hari raya Idul Fitri pulang. Nah itu boleh ditunggu, dikasih zakat, itu tidak makro. Wal khamisu kang kaping 5, waktu hormati iku waktu haram, ai takhiruhat tegese ngakhirake sapa wong ha ing zakat fitrah ang yaumil idi saking dinane Idul Fitri illa li udhurin kejaba krana udhur. Fa juzu mengko wenang atakhiru apa ngakhirake. Jadi waktu yang kelima itu waktu waktu haram. Yaitu apa? Mengeluarkan zakat fitrah itu gendende, ditunda sampai melewati hari raya Idul Fitri. Nah, waktu hari raya Idul Fitri itu kan mulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri sampai terbenamnya matahari berikutnya. Jadi cuma 24 jam. Kalau di jam cuma 24 jam mulai dari terbenamnya matahari tadi. Di akhir Ramadan, di awal Syawal. Malam 2 Syawal itu sudah tidak Idul Fitri. Jadi kalau bisa ya tidak takbiran. Berbeda dengan Idul Adha. 10 Dzulhijjah Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu masih disunahkan takbiran. Tapi kebanyakan di daerah kita tidak ada yang takbiran. Malah senangnya kalau Idul Fitri maunya takbiran 1 minggu. Tuh. Nah, kecuali ada uzur, misalkan uzurnya apa itu yang sesuai dengan syariat, benar-benar nggak ada yang dikeluarkan, tiba malam kedua baru dapat beras, nah itu ya baru boleh. Tajibu wajib zakatul fitri apa zakat fitri ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam khorin kang merdeka yang mliku kang duweni sapa muslim kutan ing panganan yaumal idi ing dalem dinane Idul Fitri wa lailatihi lan wengine Idul Fitri. Sawon akana padha uga ana sapa muslim lakaron iku lanang am ungsa utawa wadon, sogiron iku cilik am kabiron utawa gede, khuron iku merdeka am abdan utawa budak. Jadi zakat fitrah wajib itu bagi setiap orang Islam yang merdeka yang memiliki makanan di hari Idul Fitri dan malamnya. Baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, orang merdeka ataupun budak. Jadi kewajiban zakat fitrah itu disyaratkan kalau orang yang mengeluarkan itu dalam waktu 1 hari itu, malamnya Idul Fitri dan harinya Idul Fitri itu masih ada yang dimakan. Kalau tidak ada yang dimakan ya cuma beras itu saja, ya tidak usah zakat fitrah. Berasnya cuma kan zakat fitrah yang harus dikeluarkan kan 2,75 kg makanan pokok.
Kalau di sini kan beras. Dua ini punyanya beras itu cuma 2 kilo untuk jatah makan malam Idul Fitri dan Idul Fitri, maka keluarga itu ya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kalau disakatkan, ya kalau ada yang ngasih. Kalau nggak ada kan, nah itu makanya tidak wajib zakat kalau seperti itu. Jadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu 2,75 kilogram atau 1 sok setiap orang. 1 sok itu sama dengan 4 mudnya Nabi, atau kalau kilogram itu 2,75 kilogram makanan pokok. Kalau di negara kita ya beras, di daerah kita ini beras. Kalau misalkan di daerah Kalimantan itu makanannya pokoknya gandum, ya gandum yang dikeluarkan. Kalau di daerah Sumatera makanan pokoknya jagung, ya jagung yang dikeluarkan. Itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di Mekah dulu ya kurma. Kalau di sini kalian jangan kurma, ya siapa yang mau nerima kan itu. Karena bukan makanan pokok. Tuh. Sekian penjelasan tentang zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.